Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sebelumnya, terima kasih atas ketersediaan waktu yang telah diberikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Magdalena Lia dari Universitas Indonesia Maju, program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pola hidup sehat. Kita harus tahu dulu pola hidup sehat itu adalah gaya hidup yang akan menentukan kesehatan kita di hari ini dan di hari yang akan datang atau di hari tua. Nah, tentunya tubuh manusia ini akan mengalami bertambahnya usia, adanya penuaan, dan bahkan adanya penyakit-penyakit. Nah, jika Bapak Ibu ingin hari tuanya akan tetap sehat, akan tetap bugar, masih bisa bermain sama keluarga, masih bisa gendong cucu, kita harus menjaga pola hidup dengan cara makan makanan yang sehat, yaitu kita harus memperhatikan nutrisi yang akan kita konsumsi. Makanan sehat itu seperti apa? Mulai dari karbohidrat. Karbohidrat bisa kita dapatkan dari nasi, kentang, dan ubi-ubian. Kemudian protein hewani. Protein hewani kita bisa mendapatkannya dengan makan daging dan ikan. Ada dua nih jenis daging, ada daging merah dan ada daging yang berwarna putih. Nah, daging yang proteinnya tinggi itu, saya mau nanya nih, daging yang proteinnya tinggi itu daging merah apa daging putih nih Bapak Ibu? Daging merah. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Daging merah itu kita bisa mendapatkannya dari mengkonsumsi daging sapi. Kemudian kita akan mengkonsumsi protein nabati. Protein nabati itu kita akan mendapatkannya dengan memakan tahu atau tempe. Siapa nih yang gak suka tahu di sini? Pada suka semua lah ya. Kemudian minum susu. Pasti Bapak Ibu tahu manfaat susu itu apa di dalam tubuh kita. Adanya lemak, adanya energi, ada kalori dan lain sebagainya. Kemudian makan sayur-sayuran, dan setelah itu makan buah-buahan. Kemudian Bapak Ibu, tubuh kita ini dengan kondisi dan umur mempunyai batas energi kalori yang dibutuhkan. Nah, kita bisa mensurveinya melalui, saya ambil contoh Bapak ini ya. Dengan Bapak siapa? Herman Zebua. Oke, maaf ya Pak. Bapak umurnya berapa? 24 tahun. Oh, 24 tahun. Nah, saya mau tahu, coba Bapak sebutkan, Bapak makan dari pagi sampai malam hari apa saja gitu? Dari sarapan pagi ya. Iya, Hmm, makan nasi, ya. nasi goreng nih, Nasi goreng ada pagi. Nasi putih aja. nasi putih. Nasi putih ya? Ya. Nasi putih sekitar 200 gram. Kemudian ada kerupuk. Ya. Pakai kerupuk kan? Kita kasih 50 gram deh. Kerupuk aci. Oke, 50 gram. Kemudian apa lagi tuh? Timun. Ada timun. Timun mentah. Bapak kira-kira 50 gram. Kemudian apa lagi ya di nasi goreng? Ya, goreng. Sosis. Ya, goreng sosis. Sosis. Terus Ayam. ayam. Telur ayam. Coba aja ya telur ayam. Sebanyak coba 5 sampai 3 gram. Oke, makan siang udah ya? Makan siang apa? Nasi putih. Nasi putih. Nasi putih. Oke, Ikan. coba 300 gram. Ikan. Tumis ikan goreng. Nah, ini
sesuai dengan 80 gram. Kemudian sayur banyak wortel Bapak 100 gram. Kemudian dari Bapak mil nggak ya, Roti. roti keju Iya, Bu. 100 ya. Minum berapa mil lagi? Iya, siap. Nah, makanan nih. Makanan apa? Masih lagi? Nasi. Untuk Oke. Setelah itu, buah belum ada dari tadi ya. Kangkung. Ada nih, berapa? 300 gram. Misalnya 70 gram. Kemudian apa tuh? Habis itu makan apa? Oke, kita akan cetak hasilnya berapa ya. Bapak Fermen bisa lihat nih makanan yang sudah dikonsumsi semalam itu sebanyak 1769,0 kalori, sedangkan yang direkomendasikan per hari itu dengan umur Bapak yang 24 tahun itu 2036,3 kalori. Berarti yang sudah tercapai itu baru 87%. Nah, usahakan nih Bapak memenuhi bisa 100%. Berarti makannya harus ditambah lagi. Begitu Bapak Ibu. Kita bisa tahu nih zat gizi kalori kita yang harus kita konsumsi itu sehari ada berapa. Nah, kalau misalnya melebihi, kita harus menguranginya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk di materi, balik lagi di materi. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Mengerti, Bu. Nah, tadi kan kita sudah bahas makanan yang sehat, tapi kita belum bahas makanan yang tidak sehat. Makanan yang tidak sehat itu apa saja? Kayaknya makanan yang tidak sehat itu sering banget tergiur melihat makanan-makanan yang kurang gizi di luar sana, yang banyak gula, yang banyak minyak, dan yang tidak baik untuk dikonsumsi tubuh kita. Misalnya apa? Mie instan, junk food, dan gorengan-gorengan. Siapa nih yang suka makan gorengan setiap hari? Bapak Ibu boleh makan gorengan, makan junk food, namun dalam porsi yang secukupnya saja dan tidak untuk dimakan setiap harinya. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian pola tubuh yang sehat itu kita harus memperhatikan aktivitas kita. Aktivitas kita itu akan mempengaruhi makanan yang kita konsumsi, jumlah kalori kita dalam tubuh. Misalnya aktivitas kita itu dalam kategori yang ringan atau sedang ataupun berat. Kategori yang ringan itu seperti apa? Seperti jalan-jalan di keliling rumah atau jalan-jalan di mall. Nah, sejenis itu Bapak Ibu. Sedangkan aktivitas yang sedang itu seperti membersihkan rumput dengan memakai mesin pemotong rumput. Nah, namun untuk aktivitas yang berat itu seperti mencangkul, mengangkat beban yang berat, mengangkat pasir. Nah, tentunya dengan aktivitas yang berat, kalori yang dibutuhkan yang mengerjakan aktivitas ringan pasti berbeda dong. Kalau yang aktivitasnya berat, makanannya harus makan cuma 1 piring.
cuman makan tahu, makan tempe, telur, udah gitu. Sedangkan makan orang yang beraktivitas yang sedang itu makanannya 2 piring atau makan ayam, makan ikan, segala macam. Itu tidak balance ya Bapak Ibu. Jadi kita harus balance semua jumlah kalori yang masuk dalam tubuh kita dengan aktivitas yang akan kita lakukan setiap harinya. Kemudian yang ketiga, kita akan memperhatikan pola istirahat. Tubuh kita akan membutuhkan 8 jam per hari. Namun istirahatnya ini di malam hari Bapak Ibu. Istirahat di siang hari itu akan berbeda lagi. Kalau Bapak Ibu sering begadang, kurang tidur, nah akhirnya di menjalani aktivitasnya nanti akan mudah ngantuk, lelah, tidak bersemangat ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan mengalami anemia sejenis itu ya Bapak Ibu. Nah untuk itu Bapak Ibu harus memenuhi porsi jumlah tidur di malam hari sebanyak 8 jam. Nah untuk tidur siang sebanyak 10 sampai 30 menit. Setelah itu tidak baik ya Bapak Ibu, kita akan mengalami penyakit-penyakit lainnya. Tuh. Kemudian kita akan memperhatikan olahraga. Tubuh kita juga membutuhkan olahraga Bapak Ibu. Jangan kerja terus namun tidak ada olahraganya. Nah, tubuh kita itu membutuhkan 150 menit dalam seminggu untuk berolahraga. Nah, jika Bapak Ibu tidak bisa memenuhi dalam sehari, jadi kita bisa membagi waktunya. Misalnya 30 menit per hari kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya dari 3 sampai 5 hari untuk memenuhi 150 menit tersebut. Nah, olahraga seperti apa dulu? Olahraga yang bisa keluar rumah atau bahkan olahraga yang di dalam rumah juga bisa. Olahraga yang di luar rumah bisa jogging, bisa main futsal, bisa bersepeda. Nah, kalau yang di rumah yang tidak bisa keluar di rumah, keluar dari lingkungan rumah itu, kita bisa melakukannya dengan jalan-jalan di tempat, sit up dan push up Bapak Ibu ya. Jadi intinya kita harus memenuhi yang 150 menit itu dalam seminggu. Nah, tadi kita sudah membahas mengatur pola makan dengan gizi yang seimbang. Yang kedua itu olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Kemudian yang ketiga menghindari rokok, alkohol, dan nafsa. Nafsa itu apa? Ada yang mengerti nafsa kah? Nah, nafsa itu adalah sejenis narkoba atau narkotika Bapak Ibu ya. Itu tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman yang beralkohol, itu sangat dilarang buat kesehatan. Kemudian yang keempat, perilaku seksual yang sehat. Perilaku seksual yang sehat itu apa sih? Perilaku seksual yang sehat itu dengan tidak mengganti-ganti pasangan. Kita tidak tahu nih, yang satu kalau misalnya kita sering ganti-ganti pasangan, ini nih orang bawa penyakit, nanti kita yang terkena HIV-nya. Nah, makanya kalau mau selalu sehat untuk berhubungan intim, berhubungan seksual yang sudah punya istri, punya suami, harus tetap satu selamanya gitu ya. Kemudian berpikir positif dan menghindari stres. Nah, tentu tubuh kita juga harus tetap memiliki pikiran yang positif dan menghindari stres agar tidak terkena yang namanya suatu penyakit.
Kemudian mengupayakan lingkungan yang sehat. Nah, maksud dari lingkungan yang sehat itu adalah dengan membersihkan lingkungan mulai dari rumah kita, mulai dari diri sendiri, membersihkan segala kotoran yang ada di rumah, sering menyapu, ngepel, atau membasmi segala bakteri yang dibawa oleh misalnya kecoa atau tikus. Dengan cara apa? Kalau kecoa kita harus membasmi telurnya dulu Bapak Ibu, biar yang lainnya nanti mati sendiri. Kemudian kalau tikus, kita harus melakukan perangkap tikus tuh banyak sekarang ya. Nah, itu tuh Bapak Ibu kalau mau lingkungan yang sehat, kita harus menghindari semuanya itu, karena semua jenis binatang-binatang itu akan membawa penyakit di dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, melakukan check up kesehatan secara rutin. Ini yang terpenting Bapak Ibu, kita harus selalu melakukan check up rutin kesehatan kita di klinik atau rumah sakit untuk mengetahui apakah tubuh saya ini masih dalam kondisi yang sehat atau bahkan sudah ada nih gejala-gejala penyakit. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian mengatur pola makan dengan gizi seimbang, tadi kita sudah bahas ini. Nah, ini kita juga harus minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Tidak boleh kurang ya Bapak Ibu ya, biar tubuhnya tetap fresh, tetap fit, tetap semangat. Kemudian pola makan dengan gizi seimbang tadi sudah dibahas. Nah, setelah kita memperhatikan pola makanan, pola aktivitas, pola olahraga, dan pola istirahat, kita juga harus memperhatikan diet rendah kalori untuk mengurangi resiko, yaitu penyakit jantung koroner, obesitas, dan kencing manis, penyakit darah tinggi. Kemudian diet rendah garam menurunkan tekanan darah tinggi. Yang keempat, kalsium dan vitamin D akan mengurangi resiko osteoporosis atau keropos tulang dan rematik. Nah, ini tadi yang kita bahas nih, keseimbangan energi. Nah, ini pemasukan kalori, ini pengeluaran energinya. Pemasukan kalorinya akan dikontrol oleh otak melalui rasa lapar dan rasa kenyang. Kemudian untuk pengeluaran energinya berdasarkan kebutuhan dasar metabolik dan aktivitasnya. Tadi kita sudah bahas ya Bapak Ibu, bagaimana kalori yang akan kita konsumsi, yang akan masuk dalam tubuh kita dengan aktivitas yang kita lakukan. Jadi harus seimbang. Kemudian zat gizi yang berlebihan, ada yang berlebihan dan ada juga resiko bila kekurangan zat gizi. Jika zat gizi berlebihan, kita akan mengalami obesitas atau kegemukan. Kemudian penyakit diabetes. Yang ketiga, kita akan mengalami penyakit jantung Bapak Ibu. Kemudian kita akan mengalami penyakit rematik dan stroke. Itu jika kelebihan zat gizi. Nah, kalau zat gizi yang kita konsumsi itu kekurangan, tubuh kita akan mengalami mudah terserang penyakit, antara lain anemia, mudah lelah, adanya penuaan dini yang harusnya masih umur 17 tahun
namun mukanya udah kelihatan 25 tahun. Nah, itu yang namanya penuaan dini ya Bapak Ibu. Kemudian osteoporosis itu tadi adalah keropos tulang atau rematik. Kemudian vitalis menurun. Nah, di sini ada nih konsekuensi obesitas. Konsekuensi obesitas akan terjadi penyakit saluran nafas, penyakit jantung, penyakit tekanan empedu, kemudian kelainan hormonal. Di sini Bapak Ibu letaknya di sini. Ini tadi penyakit saluran nafas, letaknya di paru-paru. Penyakit jantung juga ada, penyakit kandung empedu di sini. Kemudian kelainan hormonal di sini, kemudian kelebihan asam urat di kaki, kemudian gejala stroke ada di otak, kemudian faktor resiko kardiovaskular. Setelah itu adanya diabetes, kemudian ini yang tadi rematik osteoartritis dan kanker prostat. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa menilai nih apakah berat badan saya udah ideal apa belum. Jika belum ideal atau belum normal, silakan berjuang untuk melakukan tubuh biar ideal. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Kita juga tadi sudah menghitung berapa kalori berapa kalori yang dibutuhkan tubuh kita, tapi sesuai umur kita dan jenis kelamin. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya.